الفاتحة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة صاحب هذا الكتاب حبيبنا عمر بن محمد بن سالم نحن قدم هذا الزمان ومجدد هذا الزمان سيدنا الشيخ جميع مشايخنا في الدين وجميع آبائنا أمهاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين، نوينا تعلم تعليم وتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الخير ودلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله يكفينا خير الظاهر والباطن، يجعل المودة والرحمة لنا ولهم، برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند القدس يئفنا واشف أمراضنا الظاهر والباطن وطول أعمارنا لطاعتك ولطاعة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند القدسية. يا الله يا رباه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين، اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى والحبيب القدس إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال التربية على الحياء والحشمة والستر. Bahasan kita adalah pendidikan yang didasari dengan rasa malu, rasa sayang, dan rasa menutupi. Ini jarang sekali pendidikan model seperti ini. Pendidikan yang didasari dengan rasa malu. Jangan kita buka, jangan kita bongkar murid kita di hadapan orang lain. Murid saya tuh bandel banget, anak saya tuh bandel banget. Itu sama saja membuka aib kita. Terkadang nih ada dai salah, ada dai, ada ustaz, ada kiai salah. Di kampung saya, itu kampung saya banyak banget orang kalau dinasihatin susah banget, berarti ente gagal dakwah. Dia nggak paham, dia lagi jelekin kampungnya. Berarti kalau kampungnya seperti itu dia gagal dakwah. Betul gak? Kenapa harus dia obrolin seperti itu? Seorang dai ada rasa malu. Seorang dai, seorang guru ada rasa malu. Dan seorang guru dalam satu pendidikan tidak harus untuk langsung mengatakan salah adalah salah. Kita bukan dalam area hukum, tetapi kita dalam area pendidikan. Terkadang guru, misalnya ada orang baca kitab, guru tahu baca kitabnya salah melulu, didiemin aja. Kenapa? Udah kebanyakan salahnya. Kalau dikasih tahu kesian. Apalagi kalau yang baca kitab tokoh, ustaz. Pura-pura tuh, guru pura-pura enggak tahu, padahal salahnya banyak. Nanti kira-kira tuh guru baca, baru tuh ustaz tahu bahwa kesalahan di sini, dhamirnya di sini, kemudian barisnya begini begitu, begini begitu, kejadian nahwunya
tidak sebagaimana yang mereka inginkan. Gitu. Ada orang azan jangan langsung disalahin. Ada orang melakukan sesuatu jangan langsung disalahin. Kitab pendidikan. Pendidikan itu tidak serta-merta langsung menyalahi orang. Ada step by step. Pendidikan itu kan dakwah. Dakwah itu tidak harus langsung mengatakan yang buruk adalah buruk. Dalam kondisi hukum benar, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar itu adalah qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu adalah menyakitkan dalam term hukum. Tapi kalau dalam term dakwah, dalam term pendidikan itu bakal diungkap, tetapi step by step. Seperti haramnya minuman keras, itu tidak langsung Allah mengatakan haram, innamal khamru najisun. Hanya saja minuman keras najis, tidak, bertahap. Keharaman, ketidakbolehan untuk minum minuman keras itu bertahap, gitu. Yang pada akhirnya bahwa innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam wal ris wal azlam rijsum fajtanibuh. Tarbiyatu alal haya, dengan dilandasi dengan rasa sikap malu. Laki ngajarin perempuan harus ada rasa sikap malu. Jangan ngajarin perempuan sengajar-ngajarnya. Jangan ngomong sama perempuan sengomong-ngomongnya. Ada rasa malu. Walaupun yang ngajar adalah laki-laki, yang diajar adalah perempuan, ada rasa malu. Enggak seperti banyak orang kalau ngajarin perempuan langsung aja gitu. Enggak, ada rasa malu, jaga. Enggak ngomongnya seakan-akan tanpa ada batas. Wal hajamati, dengan rasa sayang. Nah, pendidikan disertai dengan rasa sayang. Dan ini kan pendidikan yang sempurna. Kalau misalnya ada seorang guru mengajarkan murid dengan rasa sayang, pintar insyaallah. Tapi kalau misalnya guru ngajarin cuma sekedar udah batasan ini udah selesai dari A sampai B sampai C, bapak sudah ngasih tahu kepada murid-muridnya, atau ini pak guru udah ngasih tahu kepada murid-muridnya, atau ini bapak udah memberikan tugas kepada anak-anaknya. Tidak. Bagaimana dengan rasa sentuhan kasih sayang? Anak-anak diajarin matematika belum bisa, pemberian gampang, pengalian gampang, pembagian susah. Misal dalam istilah matematika, terus temenin lagi, terus lagi, karena dengan rasa sayang. Jangan ditinggalkan. Anak-anak belum bisa bahasa Inggris, kita ajarin lagi. Tapi kalau kita udah bisa bahasa Inggris, kita nggak bisa bahasa Inggris, kita ngajarin bahasa Inggris, ya lucu aja. Kita ajarin bahasa Arab untuk anak kita, penuh dengan rasa sayang. Insya Allah bisa. Jamaah, anak bakal menjadi orang besar 3. Gurunya itu ngajarin benar dan ikhlas. Ini kalau kita nih belajar sama sang guru, atau anak kita belajar sama guru, kalau kita mau berhasil, atau anak-anak kita berhasil, pertama gurunya itu sungguh-sungguh mengajarkan kita dan atau anak kita dengan penuh keikhlasan. Penuh dengan keikhlasan. Dan orang tuanya juga. Jangan anak kita taruh di pesantren, anak kita taruh di kuliah, tapi kita nggak ada pedulinya. Guru peduli, orang tua peduli, kemudian anak peduli. 3 perkara yang membuat anak itu bakal menjadi orang besar. Kalau gurunya aja nggak peduli, mau biarin dah anak mau bagaimana kek ceritanya. Orang tuanya juga nggak peduli. Nggak peduli kepada anaknya, pendidikan anaknya udah sampai mana, nggak ada pertanyaan kepada anaknya, nggak ada rasa sayang kepada anaknya. Jangan harap anaknya bakal menjadi orang besar, tidak bakal sukses. Atau anaknya sendiri, gurunya udah sungguh-sungguh, orang tuanya sungguh-sungguh, tapi anaknya nggak sungguh-sungguh, nggak bakal sukses. 3 perkara. Gitu. Seringkali saya katakan seperti itu, apalagi dalam dunia pesantren. Gak bisa anak tumbuh dengan sendirinya, gak bisa anak langsung menjadi sukses tanpa pertama dari sang guru.
Kemudian dari orang tuanya. Jangan tuh orang tua udah naruh anak di pesantren kemudian dibiarkan begitu saja. Peduli orang tua kepada gurunya, peduli orang tua kepada anaknya, bagaimana tinggalnya, bagaimana makannya dan sebagainya. Apalagi kalau dekat. Kalau jauh saja kita peduli mereka, apalagi kalau dekat. Dan yang ketiga, kepribadian anaknya itu yang membuat mandiri. Orang tuanya udah sungguh-sungguh, gurunya sudah sungguh-sungguh ngajar, tapi kalau anaknya itu main-mainan, nggak bakal hasil. Gitu. Kadang anaknya udah sungguh-sungguh, tapi orang tuanya malas-malasan kerja untuk mendidik anaknya. Ya, nak, bapak cuma punya duit sebegini saja, nak. Itu malas-malasan kerja, nggak ada rasa tanggung jawab. Wajib sebagai orang tua untuk mendidik anaknya setinggi mungkin, setinggi mungkin. Dia udah pesantren, mau pesantren lagi, silakan. Mau pesantren lagi, silakan. Mau pesantren lagi, silakan. Selagi anak siap dan anak sanggup, kita sebagai orang tua, bismillah. Boleh pala jadi kaki, kaki jadi pala. Wasatri, dan menutupi. Jangan buka-buka aib murid di hadapan murid lain. Jangan membuka aib anak di hadapan anak yang lain. Satu anak kita sayangin, yang lain enggak, itu enggak boleh. Enggak boleh. Kita punya anak 5, satu doang yang kita pegang, enggak boleh. Semuanya kita pegang. Ini denger ini. Apalagi kita punya anak misalnya 5, yang kita dukung anak nomor 2, sementara anak nomor 3, 4, 5 kita enggak dukung, enggak boleh. Merusak tatanan yang seperti itu. Ingat nih, merusak tatanan. Kita punya anak 5, yang kita gendong adalah anak nomor 2 atau anak nomor 3, sementara anak nomor 4, nomor 5 tuh dibiarkan begitu saja. Dosa seperti itu. Mending kita mendukung anak yang paling kecil. Kita punya anak 10, anak yang nomor 10 kita dukung. Memang waktunya untuk didukung. Kenapa? Paling kecil. Paham nggak jemaah? Dan ketika kita menyayangi anak-anak, nggak boleh setengah-setengah. Dan nggak boleh kita biarkan, oh yang satu kita sayangi, yang lain tidak. Yang satu kita pukul, yang satu tidak. Oh, nggak boleh. Membeda-bedakan. Kamu padahal anak dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Emang lagi berantem-beranteman. Yang satu dipukul, yang satu tidak. Mentang-mentang yang satu misalnya putih, yang satu contoh berarti selain putih. Yang satu putih disayang, yang selain putih tidak disayang. Itu nggak boleh. Atau kalau mempunyai murid yang orang kaya, sini pak, sini pak. Kalau kaya, kalau miskin, entar ente sebelah sana ente, dekat Gunung Batang ente. Ini nggak bakal bisa mendidik. Pendidikan yang sempurna semuanya adalah pendidikan elegan, secara adil. Semuanya sama. Mau dia murid yang kaya, mau dia miskin, sama. Duduk pada tempatnya, duduk pada waktunya. Waktunya diri, waktunya duduk. Nggak ada di situ perbedaan mana yang kaya, mana yang miskin. Nggak ada. Ingat, kalau kita jiwa seorang murid, kita harus tahu bahwa guru kita menempatkan kita pada tempatnya. Kalau kita adalah jiwa sang guru, kita harus mempunyai watak bahwa kita harus tidak boleh membedakan mana yang kaya dan mana yang miskin. Kalau misalnya ada seorang guru, seorang tua, seorang dai, seorang ulama sudah membedakan seterata di antara jamaah, di antara murid, tanda bahwa majelis ta'limnya tidak benar. Pesantrennya tidak bakal benar, tidak bakal menelurkan orang-orang besar seperti itu. Jamaah. Ya. Yang ditanya orang kaya melulu, fulan bin fulan mana? Oh, kaya. Yang miskin enggak pernah ditanya. Enggak boleh. Enggak boleh seperti itu. Sama. Yang sering ngasih mulu ke kita, oh mana tuh fulan. Oh dia ngasih saya mulu. Enggak juga, sama. Sama anak kita. Anak nanti pada akhirnya kan nanti ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Disamakan semuanya.
Jangan mentang-mentang anak yang satu dia bawa bawa lemari, bawa kulkas, dihormatin, disayang. Anak yang nggak punya apa-apa, kemudian kita biarin begitu aja, nggak boleh. Nggak boleh. Ini bukan pendidikan. Ya. Laqad atharat tarbiyatul Qur'aniyatu al-Muhammadiyah. Didikan Quran yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan dampak fi salafina dalam kehidupan orang-orang tua kita, orang-orang tua atau orang-orang terdahulu kita. Wa madhina, dan telah memberikan dampak kepada orang terdahulu kita. Ilal asr alladzi adrakna, sampai waktu di mana kami menjumpai orang-orang tersebut. Ini Al-Habib Umar cerita. Ya, Al-Habib Umar cerita, dan ceritanya tentang perkembangan pendidikan di Tarim. Bukan di Indonesia atau di yang lain. Kita lihat Tarim, tempatnya mereka para aulia bagaimana. Alladzi adalknahu fi sigharina, yang telah kami jumpai di waktu kecilnya kami, fi hadhil baldah Tarim, di bumi pertiwi kami ini Tarim. Fama kana ya'rifu sya'ral bintil azra'a akhwatuha. Ini sesama perempuan tidak pernah melihat sesama perempuan tidak pernah melihat rambut saudaranya. Rambut saudaranya yang selalu ada di rumah. Padahal ini sesama perempuan. Sesama perempuan nggak pernah ngelihat rambutnya masing-masing. Ini kan luar biasa jemaah sekalian. Ini pendidikan yang sangat luar biasa. Kalau perempuan saja tidak mau memperlihatkan rambutnya kepada sesama perempuan, bagaimana di hadapan laki-laki? Bagaimana di hadapan laki-laki lain? Enggak mau terlihat rambutnya di hadapan perempuan lain. Wala ammatuha, dan bahkan bibinya enggak pernah melihat ponakan, enggak pernah melihat rambut ponakannya. Allahu Akbar. Bibinya sendiri enggak pernah melihat rambut ponakannya. Wala khalatuha, dan juga bibi. Kalau tadi bibi dari bapak, kalau ini khalah, bibi dari ibu. Bibi dari bapak, bibi dari ibu enggak pernah ngelihat rambut ponakannya. Ya Allah. Bal garibatun minha la ya'rifna dzalika, dan bahkan waktu yang sangat dekat dari kami, kata Habib Umar. Waktu tahun-tahun kemarin itu perempuan-perempuan enggak saling melihat rambutnya, kata Habib Umar. Baru kemarin, tarim-tarim kemarin. Perempuan-perempuan enggak saling melihat rambut. Kalau kita, Masya Allah, sesama perempuan bahkan masuk ke toilet bareng-bareng, ke kamar mandi bareng, cebok bareng, mandi bareng. Kita sesama perempuan, udah yuk kita kalau olahraga apa yang gitu ya, pokoknya olahraga, rambutnya masing-masing keluar, Masya Allah. Satu pakaiannya luar biasa, satu lagi luar biasa. Ini lihat didikan baginda Rasulullah. Ini lihat didikan Al-Qur'anul Karim. Perempuan malu kelihatan rambutnya di hadapan perempuan lain. Hirsan minha ala satri wal haya, karena menjaga untuk selalu menutupi aurat dan dengan penuh perasaan rasa malu. Orang baik itu rasa malunya banyak. Ini orang baik jaga rasa malunya banyak. Jangan deh, masa saya ngantri sembako malu, tuh lihat. Ada orang ngantri sembako, kita jangan malu ngantri sembako. Kayak miskin-miskin banget kita. Kayak kita gimana tahu, udah biarin dah buat mereka yang lebih membutuhkan dari kita. Kita jangan, kita masih punya duit. Ini kan duit masih 25.000, udah mending kita beli. Kita beli beras yang ada. Jangan kita sampai Masya Allah kita nunggu berkilo-kilometer untuk cuma sekedar dapat antrian sembako. Orang baik banyak punya rasa malu. Ingat nih jamaah sekalian, orang baik banyak punya rasa malu. Suruh ngantri,
ada lembaran kupon buat apa? Idul Adha. Biasanya kan Idul Adha ada kupon untuk mendapatkan daging. Waduh, banyak banget. Tuh orang soleh dia punya rasa malu. Enggak ada. Biarin dah buat mereka semuanya. Malu anak. Untuk disuruh berdiri kayak begitu malu. Tapi kan itu jatah buat ente. Iya. Buat mereka aja udah. Untuk cuma sekedar ngambil daging, anak diri kayak gitu setengah jam entar. Mendingan anak zikir, mendingan anak baca kitab. Padahal di rumahnya enggak ada daging. Enggak ada gimana, enggak ada daging, enggak, tapi dia jaga penuh dengan rasa malu. Ini orang yang tidak baik enggak punya rasa malu. Bahkan bukan jatahnya diambil. Betul enggak? Bukan jatahnya diambil. Waduh, masih banyak ya daging. Ambil deh, ambil. Sisa siapa? Orang belum ngomong apa-apa, dia udah ngambil duluan. Ini yang di belakang kalau apa buntut. Oh, buntut nih, buntut. Masya Allah. Ambil buat ke rumah. Ambil. Masya Allah. Enggak ada rasa malu. Enggak ada rasa malu. Tahlilan dia ambil berkat orang. Astagfirullah. Enggak ada rasa malu. Orang baik malu udah enggak enak dah. Ada kita baru dapat berkat, teman kita enggak dapat berkat, kasih dah, kasihan. Itu anaknya banyak. Saya anaknya 3, dia anaknya 10, biarin dah. Saya anaknya 3, dia anaknya 10, buat dia udah kasihan. Orang baik itu rasa kasihannya banyak. Bisa gak kita orang baik mempunyai satu tabiat tersendiri, enggak enakan sama orang. Enggak enakan. Kita lagi makan, dari sebelah sana Anda anak ngelihat kita makan aja, enggak jadi kita makan, kita kasih. Padahal baru 1 suap, 2 suap. Kesian. Ketika dia ngeliatin kita, berarti kan dia butuh untuk makan, kesian. Bang Haji, itu buat ente Bang Haji. Enggak, kesian. Kasihlah tuh Bu. Kita lihat. Enggak enakan. Orang soleh enggak enakan. Bisa paham enggak jamaah? Jamaah bisa paham enggak? Orang soleh itu punya perasaan enggak enakan, selalu enggak enakan. Bukan enggak ngenakin orang, bukan, bahasanya beda. Punya perasaan enggak enak sama orang. Entar deh kalau ke situ kan kesian ada dia, nanti bagaimana cerita, enggak enak lagi. Jaga wibawa itu penting jamaah sekalian. Wibawa kita lebih berharga daripada kita melakukan sesuatu yang menurut kita terkadang itu adalah benar. Belum tentu. Wibawa, jaga wibawa. Apalagi dia adalah seorang yang ahli ngaji. Jaga. Apalagi orang dia udah mulai ngajar, apalagi dia seorang ustaz, wibawa, jaga. Ada seorang ustaz dikasih kupon untuk ngambil beras, daging, enggak. Ini jaga wibawa anak ustaz, anak suruh ngantri, enggak deh. Kasih yang lain Bu, kasih yang lain. Bang Haji, kan kita lagi butuh, biarin dah. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau minta-minta entar dulu. Aneh dikasih alhamdulillah, enggak dikasih entar dulu. Jangan sampai ngetok pintu orang. Tapi itu kan jatah kita, jangan. Tuh lihat, jaga wibawa. Ada seorang kiai dipanggil sama orang kaya. Kiai, ente ambil duit rumahnya. Dijaga wibawa. Astagfirullahaladzim. Hatta ente mau ngasih mobil ke anak, tapi anak untuk datang ke rumah ente enggak bakal anak ambil. Apalagi cuma sekarang untuk dapetin motor ya, kecil. Jangankan motor, mobil ente kasih. Kalau anak untuk datang ke rumah ente, entar dulu wibawa, jaga wibawa. Nah ini yang susah. Bahkan terkadang mereka para ulama-ulama berada di hadapan pintu para pejabat. Ngapain kebanyakan di depan pintu pejabat? Ngapain? Bukan berada di pintunya Allah atau pintunya mereka orang-orang miskin. Ente ulama enggak boleh berkebanyakan di rumah di depan pintu pejabat kecuali untuk ngajar. Ngapain ente ngopi ke rumah lurah? Assalamualaikum lurah, anda mau ngopi ya? Ngapain ente ustaz? Assalamualaikum camat, assalamualaikum gubernur. Ente yang ente banyak silaturahim para ulama, para kaum salihin.
Gubernur ente panggil, mau gubernur datang, alhamdulillah. Enggak datang, enggak ada masalah. Bukan ente datang ke mereka. Wibawa ulama lebih tinggi daripada wibawa pejabat. Tapi kalau misalnya untuk pertemuan dan perkumpulan mereka para ulama dan para pejabat, tidak mengapa dan bagus. Ya. Pagi-pagi banget tuh kiai udah ada di rumah. Lurah, ngapain? Kiai udah ada di depan rumah camat pagi-pagi banget. Astagfirullah. Di siang hari, kalau dalam istilah Betawi, siang hari bentet dia udah ada di rumah camat. Mau ngapain ente? Mau ngapain? Enggak mau silaturahim? Enggak, bukan silaturahim. Ente ngarepin duit. Ente ngarepin cari muka. Ya, ente ngarepin duit, ente ngarepin cari muka. Mau ngapain ulama datang ke rumah pejabat? Dipanggil, diundang boleh. Kalau dipanggil jangan dulu. Diundang beda. Untuk ngajar, untuk baca doa boleh. Tapi kalau dipanggil, panggil tuh ulama, anda mau kasih duit, wibawa ulama harus ada di situ. Padahal kita juga ulama butuh memang duit. Butuh 5 juta, butuh banget. Tapi kita dipanggil, gaya-gayanya dia manggil kita. Kasih tahu tuh kiai sudah datang ke rumah ini. Mau dikasih 5 juta. Butuh kita. Wibawa kita lebih berarti daripada cuma sekedar 5 juta. Ini ngaji susah nih. Jadi santri aja susah, bagaimana mau jadi ulama? Apalagi ulama yang memang betul-betul teguh. Gitu. Kita diajarin persis dengan guru-guru kita. Habib bin Umar, Muallim Syafi'i Azami. Muallim Syafi'i Azami walaupun beliau selalu berdekatan dengan pejabat, tapi beliau tidak ngikutin pejabat. Pejabat dipanggil oleh beliau. Pejabat diundang oleh beliau. Atau ada di dalam satu acara berbarengan. Bukan Muallim Syafi'i Azami datang ke pejabat. Tidak. Bukan tabiat saya punya guru seperti itu. Bukan guru-guru kita mempunyai tabiat model yang seperti itu. Tidak. Gitu. Habib Umar dipanggil oleh pejabat pembesar luar biasa. Dalam satu waktu. Dipanggil. Mau dikasih duit. Duitnya berkoper-koper. Habib dipanggil. Untuk ke ini dan ini. Saya enggak sebutin. Karena ini kan ketahuan. Jaga etika kita. Dia dipanggil gini-gini nih, mau ngapain? Ini. Wal afu jazakumullah khair. Wal afu jazakumullah khair. Mau dikasih duit berkoper-koper. Kalau kita kira-kira gimana? Berangkat, ngaji gampang. Ini koper, ngaji gampang gitu. Siapa yang datang nanti kasih tahu, kalau ada yang datang suruh tunggu. Nanti ayah bakal datang ayah. Biar aja ente mau dapetin duit. ayah lagi. Astagfirullahaladzim. Tuh lihat. Susah. Yang kita ikutin guru-guru kita jamaah. Sanad guru-guru kita nyambung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah. Guru yang lain banyak, tapi ini guru kita, gitu aja. Guru yang lain banyak, tapi ini kita punya guru kita yang menyambungkan diri kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak maruk, enggak dokoh sama dunia. Enggak maruk, enggak dokoh sama dunia. Nah, ini adalah berkah. Ketika dia mendidik bakal menjadi berkah. Zaman Hadratus Syekh, ketika enggak lama Hadratus Syekh meninggal dunia, kayak Hasyim Asy'ari, itu pesantrennya terbakar. Kenapa ada kembali? Karena keikhlasan yang ada di dalam diri beliau. Ikhlas, Masya Allah, ikhlas. Demi agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas. Dibakar tuh sama Belanda habis-habisan. Dan berapa banyak pesantren-pesantren yang ada di bumi pertiwi kita dibakar sama Belanda. Tapi ketika itu ada lagi. Dan berikut cikal bakal yang kedua, ketiga, keempat, generasi 2, 3, 4. Dan berikutnya
ditakmirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pendidikan yang disertai dengan rasa ikhlas. Makanya jangan salah-salah naruh anak kita dalam pendidikan. Cari pendidikan yang memang dididik oleh mereka para wali dan ulama. Kan dalam kajian kita sudah berlalu, dalam kajian kita, kalau kita taruh anak atau keturunan kita, taruh dalam pendidikan yang di situ dipimpin para wali. Minimal ulama deh. Andaikan enggak wali, ulama deh. Zaman sekarang mau ngelihat wali misal susah. Minimal ulama saleh. Gitu. Zaman-zaman dulu, nih, zaman-zaman dulu mengaji di mana, mau taruh anak di mana, madrasah mana? Entar dulu. Pimpinannya siapa? Ki Abdullah Syafi'i. Udah. Oh, Syafi'iyah ya. Iya, bismillah. Oh, kemana? Itu pesantren. Oh, Unwanul Falal Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kuitang. Iya, bismillah. Oh, kemana? Oh, pesantrennya. Oh, pesantren yang dipimpin oleh wali. Bismillah. Kalau cuma sekedar pesantren biasa enggak. Kalau kita sekarang, insyaallah, kita malah cari pesantren boarding school yang belum tentu pimpinannya adalah wali atau ulama. Betul enggak? Cuma sekedar biasa doang. Gitu, boarding school atau pesantren atau ma'had, keberkahannya beda jemaah. Di mana kita belajar, anak kita dan atau mungkin kita belajar yang langsung dipimpin oleh wali atau ulama, keberkahannya beda. Gitu. Kalau mau secara bangunan yang luar biasa, Amerika lebih bagus daripada bangunan Indonesia. McGill, Kanada, Toronto dan sebagainya lebih bagus daripada kita. Oklahoma dan sebagainya lebih bagus. Tapi kan itu Amerika. Tuh lihat, banyak orang belajar Islam di Amerika, akhirnya pada ngaco semuanya. Kok belajar Islam di Amerika? Belajar Islam ada tempatnya sama mereka para ulama-ulama saleh. Belajar Islam di tempat orientalis, jadi orientalis dia. Belajar Islam sama orang yang mempunyai misi zending, jadi Kristen dia. Belajar Islam sama sama biksu dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Belajar Islam sama ulama. Kalau enggak ada ulama sama waliullah. Tuh, sama waliullah. Orang-orang Betawi tempo dulu bela-bela anaknya untuk belajar ke Tebu Ireng. Jauh banget dulu. Dari Betawi ke Tebu Ireng naik kereta enggak sampai-sampai. Lama banget, enggak sampai dulu. Masya Allah. Kenapa? Itu di situ ada walinya. Di situ ada walinya. Bagaimana keadaan kita sekarang jemaah? Kita taruh anak kita yang penting tuh bangunannya mewah, yang penting pendidikannya bagus, yang penting negeri. Waduh. Apalagi kita milih pesantren atau perguruan tinggi atau sekolah yang gratis. Astagfirullah. Nggak ada rasa penghormatan kita kepada guru. Kita nggak menghormati guru anak-anak kita saja. Kita tidak menghormati guru dari anak-anak kita saja. Jangan harap anak kita bakal menjadi ulama. Jangan harap anak kita bakal jadi ulama. Kalau kita tidak menghormati guru dari anak-anak kita, bagaimana kalau itu adalah guru kita? Tuzawilu sya'ra binafsiha, tidak ada yang merendahkan rambutnya dengan sendirinya. Di tarim itu perempuan-perempuan sesama perempuan enggak ada yang mengulur rambutnya sendiri, tidak ada. Zaman kita disengaja-ngaja rambut dibuka. Aduh, kayaknya saya ada ketombe dah. Kayaknya saya ada kalau binatang kecil kutu. Bu, ambilin kutu saya dong, Bu. Yang satu diambil, nomor 2 ngambilin, dia ambil lagi, nomor 3 ngambilin, dia ambil lagi, sampai bertingkat-tingkat, dung, sampai bisa jadi 50 tingkat semuanya. Semuanya pada ngambil kutu. Di tarim tidak, perempuan enggak ada yang saling memperlihatkan. Ini rambut ya. Ini rambut, bagaimana kalau badan? Bagaimana kalau tangan? Bagaimana kalau apalagi paha? Terjaga.
Bagaimana putri kita jemaah sekalian? Dan kita mulai bisa ngaji, tapi putri kita tidak terjaga. Atau bahkan istri kita nggak terjaga. Berani banget tuh istri kita ngobrol sama ini dan itu, ini dan itu. Kalau ngobrol sama tukang becak deket banget. Kalau ngobrol sama tukang sayur deket banget. Kalau ngobrol sama tetangga laki, bagaimana keadaan istri kita? Jaga. Gitu. Apa yang dilakukan oleh istri, kita mendapatkan tanggung jawabnya, benar atau salah, baik atau tidak. Wala ta'ridhu nafsaha li dhahri shay'in min syariah, tidak ada perempuan tarim memperlihatkan zahir rambutnya. Enggak ada yang dengan sendirinya rambutnya ke bawah atau memperlihatkan rambutnya, enggak ada. Wa min sanawatin qalilatin min ayyami sigharina ila al-an, dan ini banyak terjadi di tahun-tahun sampai kami di masa kecil sampai sekarang. Tapi sekarang dikatakan oleh Habib Umar, sami'na an tahaddhil hudud fi hadzal janib. Kami udah mulai dengar. Ingat, bukan kami ngelihat. Habib Umar bilang kami dengar. Kalau ngelihat kan ngelihat. Kalau kita emang ngelihat, kita buka HP ngelihat ada perempuan terbuka auratnya, betul gak? Beda, kami melihat, saya melihat. Tapi Habib Umar enggak mengatakan ngelihat, saya dengar. Kata orang di Tarim sekarang udah mulai. Wa ana banatan bin banatin al-udari yadkhulna ila amakin zawajat. Sekarang nih, kata Habib Umar, perempuan-perempuan udah mulai masuk ke tempat pernikahan. Ini aib betul, kata. Sangat aib perempuan-perempuan pada masuk di area pernikahan. Sementara kita ya, Abdul Aziz, sementara kita perempuan-perempuan malah demen-demen banget kondangan, malah demen-demen banget ke mall, malah demen-demen banget jalan-jalan. Betul gak? Aib besar. Ini Al-Habib Umar bicara panjang lebar, baru kelihatan perempuan-perempuan udah mulai kondangan, beliau ngarang kita, beliau ceramah, beliau luar biasa, terus diarahkan jangan, wahai penduduk Tarim, jangan kau lakukan seperti itu. Udah seakan tuh Al-Habib Umar kebakaran jenggot, terus jangan wahai perempuan-perempuan Tarim, jangan. Kita bahkan ini kalau misalnya kondangan nggak ada perempuan, sepi amat. Orang udah ngaji ngomong kayak gitu, gak ada perempuan, sepi amat di kondangan, gak boleh. Kebiasaan maksiat, akhirnya maksiat menjadi adat. Saking maksiat dijadikan kebiasaan, dijadikan adat. Betul gak? Bahkan kita lihat dalam pernikahan-pernikahan yang ruang tunggu yang pertama kali berada itu perempuan yang pada berkonde resepsionis. Namanya resepsionis. Itu. Iya, penerima tamu. Iya. Gak ada penerima tamu laki-laki. Yang ada perempuan cantik lagi. Terbuka auratnya lagi. Walaupun gak ngapa-ngapa, tapi nulis. Sebelum kita nulis yang kita lihat siapa? Kau ngaji. Kau ngaji. Yang kita lihat siapa? Itu mah anak kecil. Jangan lihat anak kecil. Tapi kalau udah dipoles jangan bilang anak kecil. Pangling. Tadinya anak kecil, giliran dipoles kita bilang pangling. Cantik amat, anak siapa tuh? Masya Allah. Ketika kita udah mengatakan seperti itu, maksiat. Rusak hati kita lagi. Baru lagi ngaji. Gara-gara kondangan rusak. Padahal baru ngaji. Masuk kondangan, bukan masuk ke diskotik. Bukan masuk ke dunia-dunia malam, bukan masuk ke tempat-tempat maksiat yang luar biasa dahsyatnya, baru masuk kondangan doang. Belum lagi ada bleng. Dia bawa mic, dia joget. Maksiat lagi, astagfirullah, tapi ente masih di situ. Kalau astagfirullah ente keluar dong dari tempat itu. Astagfirullahaladzim. Dia ngambil makan. Dia duduk di bawah tenda, di bawah panggung. Masya Allah lagi. Masih tega ngomong Masya Allah. Tuh perempuan mana? Kesian banget ente ngelihat. Astagfirullah. Dia nggak tahu bahwa itu adalah maksiat. Jadi ini
kelihatan menurut pendapat masyarakat awam itu adalah baik, tapi itu adalah justru kemaksiatan. Makanya susah, anak udah mulai ngaji susah lagi, udah mulai datang berkah susah lagi, kampung udah mulai bagus kemudian rusak lagi. Ini diantara perusak-perusaknya, diantaranya nikahan. Kadang kita udah ngaji malah menjalankan yang model kayak gitu. Kita udah ngaji haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tetap aja ngadain pernikahan model kayak gitu juga. Ente ngaji buat apa? Ngaji diamalkan. Ngaji untuk diamalkan, bukan untuk dipajang. Oh, saya punya sertifikat atau saya menjabat sebagai, enggak, ngaji untuk diamalkan. Amalkan perlahan tapi pasti. Ya, amalkan. Kasih tahu kalau misalnya ada teman kita udah mulai jangan. Udah ajarin pernikahan biasa aja udah. Enggak usah pakai gimana udah. Enggak usah pakai gimana. Oh, nanti masyarakat gimana? Biarin, daripada Allah yang bakal memberikan murka. Oh, nanti kan adat masyarakat biasanya kalau pernikahan ada saweran. Kalau pernikahan ada dangdutan. Kalau pernikahan biarin adat masyarakat, tinggalkan adat masyarakat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dosanya besar jemaah sekalian. Enggak sanggup kita untuk menerima dosa seperti itu. Baru dosa seperti itu kita enggak sanggup, bagaimana dosa-dosa yang lain. Ini lihat ya, perempuan-perempuan udah mulai masuk kondangan saja beliau sangat-sangat mengkhawatirkan. Sementara kita kondangan isinya perempuan semuanya. Betul? Bahkan suaminya enggak ikut, perempuan yang ikut. Suaminya enggak datang, perempuannya. Ya dana, ente joget. Bukan ya dana-dananya. Kelihatan sama orang. Bukan masalah ya dana-dananya. Ya kan? Kelihatan orang. Jaga wibawa perempuan. Kita muslimah, kita punya aturan namanya Islam. Kita punya aturan namanya syariatul Islam. Bukan untuk dipajang dan untuk dipejeng, bukan, syariatul Islam untuk diamalkan. Nabi dakwah sampai perang, sampai terluka. Untuk apa? Apakah untuk cuma sekedar kita tahu bahwa ini adalah ajaran Rasulullah? Sementara kita ngaji, Masya Allah, luar biasa pengajian kita, enggak sedikit, banyak. Mana pengamalannya? Wa yuqaddimnal aghani, udah lebih parah lagi ketika mengadakan pernikahan mereka mendahulukan penyanyi. Nah, ini dia. Penyanyi, perempuan udah mulai nyanyi. Tak. Pakai suara ding ding ding. Pakai rebana ding ding ding. Dia mulai joget deng. Oh, astagfirullah. Enggak disadari bahwa itu maksiat. Bagaimana nanti tuh yang punya hajat mempunyai anak soleh dan salihah karena diawali dengan hal-hal yang tidak benar. Kan itu qasidah. Bukan permasalahan qasidahnya. Perempuan joget di depan laki, itu permasalahannya. Mau dia qasidah di depan suaminya boleh enggak? Boleh. Mau qasidah model apapun di depan suaminya enggak ada masalah. Cuma tuh dia qasidah di depan laki-laki lain, permasalahannya. Kalau itu adalah qasidah, bagaimana lagu yang lain? Ya jamaah, jangan kita bisa ngaji tapi kita sendiri enggak bisa ngamalin nih. Kita punya putri, kemudian diambil laki, maksudnya dia apa? Dilamar orang. Udah dah, namanya udah dilamar, enggak boleh, tanggung jawab kita. Enak banget tuh. Perempuan kita kasih orang, kemudian dia mau mengadakan acara, seacara-acaranya, enggak boleh. Ente mau menjadi mantu aneh, ikutin. Kalau enggak usah keluar dari area aneh. Harusnya kayak gitu dong. Kesian tuh putri udah saling cinta, ambil datu cinta. Syariat dia tinggalin, neraka ada di hadapannya. Nanti bisa taubat. Enak banget ngomong kayak gitu. Menunda taubat dosa besar. Apalagi dengan sengajanya. Nanti kan ada taubatnya, dosa besar lagi. Gitu. Wahunna mutakasyifat, dan mereka terbuka, padahal mukanya doang yang terbuka.
Habib Umar komentar panjangnya luar biasa di Tahrim. Mukanya doang yang terbuka. Kalau di Indonesia, bukan hanya muka. Ini jamaah udah paham sendiri kan? Jamaah udah paham sendiri kan? Menyeramkan. Wa yataharrakna bil harakatis sagitat, dan kemudian mereka bergoyang-goyang dengan goyangan yang meruntuhkan syariatul Islam. Apakah kita ridha dengan perbuatan seperti itu? Gara-gara ada satu maksiat, Allah tidak turunkan rahmah dalam satu kampung. Dalam satu kampung ada satu maksiat. Ada minuman keras, ada judi, atau ada atau ada perempuan yang bergoyang dengan goyang reggae atau goyang apa semuanya di hadapan laki-laki lain, yang harusnya Allah turunkan rahmah, Allah tunda rahmah. Allah ambil lagi tu rahmah. Allah ambil lagi. Jadi ini kewajiban kita semuanya, bukan hanya kewajiban ulama, bukan hanya kewajiban pengurus masjid, bukan hanya kewajiban pengurus musala. Kewajiban kita semuanya untuk menjaga syariatul Islam di kampung, di kota, dan bahkan di Indonesia. Gitu. Wallahu a'lam. Ini mohon maaf, ini jangan dianggap perkara kayak begitu aja sampai begitu-gitu banget. Ini syariat jamaah. Yang cemburu kepada syariat siapa kalau bukan kita? Jamaah, yang cemburu kepada syariat siapa lagi kalau bukan kita kaum muslimin? Yang cemburu kepada istri kita kan kita. Masa orang lain cemburu sama istri kita? Dosa. Yang cemburu kepada istri kita ya kita. Yang cemburu kepada putri-putri kita adalah kita. Yang cemburu kepada syariat kita ya kita. Jaga syariat kita. Muslim, jaga syariat. Itu saja. Ngaku muslim, husnul khatimah kelak dia meninggal dunia, jaga syariat. Wallahu a'lam.